Garuda Indonesia Penerbangan 206 atau juga dikenal dengan sebutan peristiwa Woyla adalah sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari Pelabuhan Udara Sipil Talang Betutu, Palembang ke Bandara Polonia, Medan yang mengalami insiden pembajakan pesawat pada tanggal 28 Maret tahun 1981 oleh 5 orang teroris yang dipimpin Imran bin Muhammad Zain, dan mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok ekstremis, Komando Jihad. Penerbangan dengan pesawat DC-9 Woyla tersebut berangkat dari Jakarta pada pukul 8 pagi, transit di Palembang, dan akan terbang ke Medan dengan perkiraan sampai pada pukul 10.55. Dalam penerbangan, pesawat tersebut tiba-tiba dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Setelah mendarat sementara untuk mengisi bahan bakar di Bandara Penang, Malaysia, akhirnya pesawat tersebut terbang dan mengalami drama puncaknya di Bandara Don Muang di Bangkok, Muang Thai tanggal 31 Maret. Imran bin Muhammad Zain, pemimpin sel kelompok Komando Jihad yang melakukan peristiwa teror ini menuntut agar para rekannya yang ditahan pasca peristiwa Cicendo di Bandung, Jawa Barat, supaya dibebaskan. Dalam peristiwa Cicendo, 14 anggota Komando Jihad membunuh 4 anggota polisi di Kosekta 65 pada tanggal 11 Maret tahun 1981 dini hari. Usai peristiwa itu, sejumlah anggota Komando Jihad ditahan dan terancam hukuman mati. Kronologi pembajakan. Pembajakan bermula saat pesawat yang dikemudikan Kapten Herman Rante baru saja terbang dari Pelut Sipil Talang Betutu, Palembang seusai transit untuk menuju Bandara Polonia, Medan. Setelah lepas landas, 2 penumpang bangkit dari tempat duduk mereka, satu menuju ke kokpit dan menodongkan senjata. Satu lagi berdiri di gang antara tempat duduk pesawat. Pada pukul 10.10 pesawat tersebut dikuasai oleh 5 pembajak, semuanya bersenjata api. Pembajak di kokpit memerintahkan pilot untuk terbang ke Colombo, Sri Lanka, tetapi pilot berkata bahwa pesawat tersebut tidak memiliki cukup bahan bakar pesawat. Pesawat dialihkan ke Penang, Malaysia, untuk pengisian bahan bakar sebelum kemudian terbang lagi ke Thailand atas paksaan teroris dan penerimaan pemerintah Thailand untuk mengizinkan pesawat tersebut mendarat di wilayahnya. Drama pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla tersebut berlangsung 4 hari di Bandara Don Muang Bangkok dan berakhir pada tanggal 31 Maret setelah serbuan kilat grup 1 para komando yang dipimpin Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan. Pilot pesawat Garuda, Kapten Herman Rante, dan Ahmad Kirang, salah satu anggota satuan para komando Kopasanda, meninggal dalam baku tembak yang berlangsung selama operasi kilat pembebasan pesawat tersebut. Para teroris mengaku berasal dari kelompok ekstremis bernama Komando Jihad. Pada saat terjadinya peristiwa ini, pasukan Komando Indonesia belum memiliki pengalaman dalam menangani peristiwa terorisme pembajakan pesawat. Kelompok khusus militer Indonesia yang baru dibentuk saat itu, Kopasanda, nama satuan Kopassus saat itu, meminjam sebuah pesawat DC-9 untuk mempelajari situasi. DC-9 Woyla meninggalkan Malaysia setelah mengisi bahan bakar, menuju ke Bandara Don Muang, Thailand. Seorang penumpang wanita lanjut usia diperbolehkan turun di Malaysia oleh para teroris. Para teroris kemudian membacakan tuntutan mereka, yaitu agar anggota Komando Jihad yang ditahan di Indonesia segera dibebaskan, dan uang sejumlah 1,5 juta dolar. Mereka juga meminta pesawat untuk pembebasan tahanan dan untuk terbang ke tujuan yang dirahasiakan. Mereka mengancam telah memasang bom di pesawat Woyla dan tidak segan untuk meledakkan diri bersama pesawat tersebut. Operasi pembebasan. Penggunaan DC-10 dikarenakan terdapat kemungkinan bahwa para pelaku akan menerbangkan pesawat tersebut sampai ke Libya. Pemimpin Chia di Thailand menawarkan pinjaman jaket anti peluru, tetapi ditolak karena pasukan Kopasanda telah membawa perlengkapan mereka sendiri dari Jakarta. Namun Chia meminjamkan Special Audio Gear yang digunakan untuk mendengarkan percakapan di dalam kabin DC-09 Woyla. Pukul 2.30 tanggal 31 Maret prajurit bersenjata mendekati pesawat secara diam-diam. Mereka merencanakan agar tim merah dan tim biru memanjat ke sayap pesawat dan menunggu di pintu samping. Semua jendela pesawat telah ditutup. Tim hijau akan masuk lewat pintu belakang. Semua tim akan masuk ketika kode diberikan.
Pada pukul 2.43, tim Komando Angkatan Udara Thailand ikut bergerak ke landasan, menunggu di landasan agar tidak ada teroris yang lolos. Kode untuk masuk diberikan, ketiga tim masuk, dengan tim hijau terlebih dahulu, mereka berpapasan dengan seorang teroris yang berjaga di pintu belakang. Teroris tersebut menembak dan mengenai Ahmad Kirang, salah seorang anggota tim hijau di bagian bawah perut yang tidak terlindungi. Teroris tersebut kemudian ditembak dan tewas di tempat. Tim biru dan tim merah masuk, menembak dua teroris lain, sementara penumpang menunduk. Para penumpang kemudian disuruh keluar. Seorang teroris dengan granat tangan tiba-tiba keluar dan mencoba melemparkannya tetapi gagal meledak karena pin pengaman yang tidak ditarik sempurna. Lalu anggota tim menembak dan melukainya sebelum dia sempat keluar. Teroris terakhir dinetralisir di luar pesawat. Imran bin Muhammad Zain selamat dalam peristiwa baku tembak tersebut dan ditangkap oleh satuan para komando Kopasanda. Tim medis kemudian datang untuk menyelamatkan pilot pesawat DC-9 Woyla, Kapten Herman Rante, yang tanpa sengaja tertembak anggota komando dalam serangan tersebut. Namun Kapten Herman Rante meninggal di rumah sakit di Bangkok beberapa hari setelah kejadian tersebut. Kedua korban peristiwa terorisme ini kemudian dimakamkan di TMP Kalibata. Operasi kontraterorisme ini dilakukan oleh Grup 1 para komando di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan yang kemudian beserta timnya dianugerahi bintang sakti dan dinaikkan pangkatnya satu tingkat, kecuali Ahmad Kirang yang gugur di dalam operasi tersebut dinaikkan pangkatnya 2 tingkat secara anumerta. Pasca peristiwa pembajakan, Imran bin Muhammad Zain selaku otak peristiwa pembajakan pesawat DC-9 ini kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1981. Imran merupakan salah seorang yang terlibat dalam peristiwa Cicendo bersama Maman Kusmayadi, Salman Hafiz, serta 11 orang lainnya. Maman dan Salman bernasib sama dengan Imran dan dieksekusi dalam hukuman mati.